Beberapa hari yang lalu, atau tepatnya 10 Juni 2026, pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM non-subsidi. Dan salah satunya adalah kenaikan harga Pertamax dari Rp12.300 jadi Rp16.250. Hal ini tentu menimbulkan banyak protes dari masyarakat ya, karena bukan cuma sekedar kenaikan aja sampai 30%-an, tapi juga waktu kenaikannya itu bisa dibilang sangat mendadak. Karena benar-benar ketika tengah malam tuh, tiba-tiba tuh harganya naik gitu. Lu bayangin lu sebelum tidur harganya itu masih 12.300-an, tapi setelah lu bangun tidur harganya itu udah jadi Rp16.250. Nah, berdasarkan pernyataan dari pihak pemerintah, kenaikan BBM itu disebabkan karena adanya lonjakan harga minyak global. Jadi karena harga minyak global ini tuh naik, ya otomatis harga BBM di negara kita pasti akan naik. Sebenarnya kan kenaikan harga BBM itu udah terjadi di banyak negara-negara lain gitu. Cuma mereka duluan aja saat itu. Dan waktu itu gue inget banget ya, ketika harga BBM di negara-negara lain pada naik dan di Indonesia itu stabil, orang-orang tuh langsung pada senang gitu, langsung muji Bahlil, langsung muji pemerintah segala macam. Tapi sekarang karena subsidinya itu udah nggak ada, ya udah otomatis harga ini akan mengikuti harga pasar. Tapi terlepas dari apakah menaikkan harga BBM ini itu adalah keputusan yang tepat atau enggak, di sini ada satu hal yang menarik ya, di mana ada beberapa orang yang mengkritisi orang-orang yang lagi mengkritisi kenaikan harga BBM ini dengan bilang, kalau lu aja pakai Pertalite, kenapa harus protes gitu? Kalau yang naik itu adalah BBM non subsidi. Jadi seakan-akan masyarakat yang nikmatin BBM subsidi itu nggak harus protes gitu, atau kayak mereka tuh nggak kena dampaknya. Jadi seakan-akan masyarakat yang pakai BBM subsidi itu nggak mesti protes gitu loh dengan kenaikan harga BBM non subsidi. Karena menurut mereka ya pengguna BBM subsidi itu nggak kena dampaknya gitu. Tapi di sini gue mau coba membantah, sebenarnya bukan membantah ya, tapi menjawab gitu. Kenapa ketika harga BBM non subsidi ini naik, itu juga bisa berdampak kepada BBM yang subsidi. Karena kalau kita ngira pengguna BBM subsidi ini tuh nggak kena dampaknya dari kenaikan harga BBM non subsidi, tentu itu adalah sebuah kekeliruan. Nah, makanya video kali ini gue mau bahas itu semua. So, disimak sampai habis. Ketika kita mendengar kenaikan harga BBM non subsidi, mungkin yang ada di pikiran banyak kita tuh ngerasa kalau ya udah yang kena dampak itu adalah mereka-mereka kelas menengah ke atas. Karena mungkin kita-kita yang kelas menengah nih atau yang kelas menengah ke bawah itu kita bisa pakai Pertalite gitu. Jadi mungkin baik dari kita yang ngerasa kalau kenaikan harga BBM non subsidi itu tuh nggak akan berdampak kepada diri kita. Karena ketika harga Pertamax atau harga BBM non subsidi ini naik, maka terjadi namanya itu migrasi konsumsi. Di mana yang tadinya tuh biasa beli Pertamax gitu, mereka akan beralih ke Pertalite. Makanya di beberapa wilayah tuh udah ada informasinya ya bahwa terjadi kelangkaan dari Pertalite ini gara-gara mereka-mereka yang biasanya itu pakai Pertamax, tapi ketika harga Pertamax ini naik, ya mereka akan beralih ke Pertalite. Sedangkan Pertalite ini kan adalah bensin subsidi ya. Tapi karena terjadi migrasi konsumen itu tadi, ya mereka-mereka yang kelas menengah ke atas, ini mereka juga bisa mengkonsumsi si Pertalite ini. Karena kenaikan harga BBM Pertamax ini kan juga lumayan signifikan banget ya. Ini gue nggak bilang cuma sekedar Pertamax doang ya, tapi BBM non subsidi gitu. Cuman ya gue akan bahas di situ mungkin akan cenderung ke Pertamax-nya, karena ini lebih banyak digunain sama beberapa orang yang gue lihat dan beberapa orang yang memang gue temuin gitu. Ya intinya gitulah. Jadi ketika harga BBM non subsidi ini tuh naik dan terjadi migrasi konsumen, ya barang yang disubsidi itu bisa kena dampaknya juga gitu. Jadi demand itu pindah ke barang yang subsidi ini. Nah masalahnya, kuota Pertalite ini kan dihitung dari proyeksi konsumsi dari kelas menengah dan juga menengah ke bawah. Tapi begitu ada migrasi dari konsumen Pertamax, demand Pertalite ini tuh naik ngelebihin dari proyeksi yang ada, sedangkan suplainya tetap sama. Nah hasilnya, orang-orang memang seharusnya membutuhkan BBM subsidi tersebut kayak ojek atau angkot, UMKM, dan lain-lainnya, ini mereka tuh harus ngantri lebih panjang buat dapetin BBM tersebut. Yang padahal sebenarnya itu memang hak mereka gitu loh. Tapi sekarang kelas menengah ke atas atau mereka-mereka yang sebenarnya tuh nggak layak dapat subsidi, mereka tuh juga bisa nikmatin atau mereka tuh ikutan konsumsi si Pertalite ini juga. Which is Pertalite ini kan adalah BBM subsidi. Jadi walaupun yang naik itu adalah BBM non subsidi, tapi demand itu akan berpindah ke BBM yang subsidi. Dan selain itu ada biaya tambahan untuk logistik dan juga transportasi umum. Di mana banyak kendaraan yang pakai sama driver ojol atau taksi online, itu tuh membutuhkan BBM dengan RON yang tinggi. Nah, ketika biaya operasional itu naik, otomatis pilihan itu antara dua. Antara tarif penumpangnya naik, atau pendapatan si driver ini tuh dipotong sama si platformnya. Tapi apapun itu, yang jelas yang menanggung kenaikan harga ini semua itu adalah driver dan juga si penumpangnya. Makanya nggak heran gitu, kalau misalnya nanti beberapa kendaraan transportasi umum itu bisa naik gitu, atau beberapa tarif dari ojek online ini akan naik. Jadi efeknya itu tuh bukan cuma sekedar ke kita doang yang pakai kendaraan pribadi ya, tapi kita-kita yang pakai transportasi umum pun itu pasti akan ada kenaikan tarif dari harga kita itu bepergian. Apalagi kalau misalnya kendaraan taksi online yang kita gunakan itu tuh ya membutuhkan RON yang tinggi gitu. Ya tentu pasti mereka buat beli bensinnya akan lebih tinggi ya kan. Selain itu efek yang sering terjadi adalah ekspektasi inflasi.
Jadi biasanya tuh ketika harga BBM naik, masyarakat itu tuh punya persepsi kolektif ya yang percaya kalau ini akan diikuti dengan inflasi kenaikan harga barang secara umum. Jadi entah itu UMKM gitu, pedagang-pedagang, distributor, bahkan tukang ojek online segala macam, itu tuh mereka akan berpikir kalau harga barang ini tuh pasti akan naik gitu. Jadi awalnya ini harga BBM dan ini akan diikuti dengan kenaikan harga barang-barang yang lainnya. Dan otomatis mereka tuh bisa naikin harga preventif walaupun sebenarnya cost yang mereka gunakan itu tuh belum kena dampak secara langsung, tapi mereka tuh lebih ke apa ya, mereka tuh siap-siap aja lah sebelum harga barang itu pada naik, ya udah mereka tuh ngenaikin harga barang yang mereka jual sendiri, dan ini pada akhirnya tuh diikuti dengan barang-barang yang lainnya juga. Nah masalahnya ini tuh biasanya dampak yang sering terjadi atau yang sering dirasain sama masyarakat kelas menengah dan juga kelas menengah ke bawah. Jadi dampak daripada kenaikan BBM ini tuh bukan cuma sekedar konsumsi kita dari segi BBM ini yang menurun, tapi juga berdampak ke harga-harga yang lainnya. Jadi kita semua tahu ya, kalau kenaikan harga BBM non subsidi itu bukan cuma sekedar dirasakan sama kelas menengah ke atas saja, tapi kita-kita yang kelas menengah, bahkan kelas menengah ke bawah, ini tuh cepat atau lambat pasti akan ngerasain dampaknya juga. Jadi kalau misalnya ada yang protes dengan kenaikan harga BBM sekalipun yang naik itu adalah BBM non subsidi, ya menurut gua alasannya valid juga gitu. Karena pada akhirnya mereka akan ngerasain juga dampak dari kenaikan harga BBM tersebut. Karena sebenarnya ekonomi itu kausalitas. Jadi satu hal yang terjadi itu tuh bisa menyebabkan terjadinya kemungkinan-kemungkinan yang lainnya lagi. Jadi kita nggak bisa ngeremehin nih kenaikan dari harga BBM, apalagi naik itu sampai 30%-an gitu. Tentu ini kan adalah angka yang signifikan banget ya kan. Tapi satu sisi kita juga nggak bisa nyalain sepenuhnya juga, karena secara data ya memang harga minyak global itu juga naik gitu. Jadi kalau misalnya kita tuh mau bikin harga BBM itu tetap stay aja, ya otomatis kita akan mengeluarkan lebih banyak uang lagi buat subsidi si BBM ini. Ya kalau menurut gue sebenarnya yang harus dilakukan itu adalah efisiensi anggaran sih. Jadi efisiensi anggaran itu nggak mesti satu hal doang gitu ya, nggak mesti kita tuh ngepangkas satu program doang. Tapi intinya ya efisien gitu loh. Tapi intinya kita tuh memanfaatkan sumber daya yang kita punya dengan hasil yang maksimal gitu loh. Jadi ya mulai sekarang kurang-kurangin lah gitu. Harusnya pemerintah belanja-belanja yang nggak penting atau ya untuk pengeluaran-pengeluaran yang sebenarnya tuh nggak dibutuhkan gitu. Jadi lebih ke efisiensi dari anggarannya. Tapi gimana nih, kalau menurut lu soal kenaikan harga BBM ini, apakah lu punya pandangan lain? Coba tulis di kolom komen. Well, sekian dulu pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di segmen selanjutnya.